Oke Mas Pik, gimana kabarnya? Baik. Mas Angga gimana, sehat? Alhamdulillah, saya sehat sentosa. Sehat sentosa. Oke. Perbenan gimana perbenan? Ya begitu saja, saya yang nanya. Oh, saya Oke. kebalik ya. Di masa pandemi ini, lagi ngelakuin apa aja? Ya sebenarnya banyak sih. Cuman yang biasanya kegiatannya di luar, sekarang jadi banyak kegiatannya di rumah. Ya. Terus kan maksudnya manggung juga sekarang Ya, kan. ya, sama-sama ya kita Ya, Mas Angga juga mungkin ngerasain Mas itu. ya, kita sekarang manggilnya Mas. Iya, Mas. Ya biasanya kan ada manggung gitu kan, sekarang otomatis dengan pandemi ini ya semuanya di rumah, paling ya lebih produktif aja sih, bikin Nah, materi. kalau band berarti kan memang stop nih, Band stop. band stop. Manggung tuh benar-benar nggak ada kan Ya. sekali. Nah, biasanya apa nih yang dilakuin band? Apakah memang tiba-tiba jadi recording bikin album, atau memang lagi fokus ngapain nih si band-band? Karena yang saya tahu tuh Vicky multi talenta sekali. Dia main drum oke, terus main gitar oke, main bass oke, vokal oke, nyablon oke, bikin liquid vape juga oke. Udah enggak tuh? Oh enggak. Udah enggak. Oke. Nah, bikin sepatu oke, terus gimana? Apa nih? Ke band dulu ya. Hmm. Kalau perbenan sih, ya itu karena manggung tidak ada, jadi mau nggak mau kita lebih difokuskan ke bikin materi. Oke. Terus juga ada ya kebetulan beberapa band, tiga band yang emang Tiga atau berapa nih? Setahu saya banyak. Ada beberapa project juga. ya ada beberapa project, cuman yang mungkin yang tiga ini nih, yang tiga sekarang kebetulan lagi produktif. Oke. Siapa aja tuh? Si Closehead, si Kitsue, sama si Devdan. Nah, Oke. tiga-tiganya ini lagi ngumpulin Meramu materi. lah. Ya, Oke. lagi meramu. Tapi kalau si Kitsue sih kebetulan materi udah beres semua, recording nih. Tinggal take vokal doang. Terus kalau si Closehead itu kemarin baru take drum sama Bass ya? bass, dia tinggal drum, vokal dan seterusnya. Kalau si Devdan Meramu lagi. baru ada keinginan keinginan yang kuat tapi materinya belum kumpul gitu. Nah, sebenarnya kan kalau di Devdan itu Vicky adalah seorang drummer awalnya. Awalnya. Karena dulu kita pernah ya kan bergabung Angga juga dulu Devdan di ya? album pertama. Oke. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba memutuskan untuk menjadi gitaris? Sebenarnya sih bukan saya sendiri yang memutuskan, Mas. Oke. Siap, Mas. Jadi apa ya, di kick gitu, jadi dari posisi drum. Sialan sih emang anak-anak. Tapi memang runutannya yoga lagi rehat dulu untuk Ya. kerja keluar kan. Kemarin Ya. saya dengar ceritanya kayak awalnya gitu. Jadi kemarin pas di beberapa bulan lalu tuh Yoga dia bilang bahwa dia dapat tawaran kerja di Jakarta kan. Nah, dari situ mulai ngobrol kan anak-anak, nah gimana nih kalau misalnya Yoga dia ke Jakarta, tapi kita pastiin dulu Ya. Yoga gimana, apakah dia masih bisa tektok bolak-balik atau gimana. Setelah ditanya ternyata wah nggak bisa kayaknya memang stay di sana. Oke, memang karena yoga memang kepengen lebih fokus kerja kali. Ya, Dan band pun harus menghargai keputusannya itu kan. Oke. Ya kebetulan si Devdan ya santai lah ya. Nah setelah itu kan jadi mikir anak-anak, wah gimana ya kalau misalnya si Yoga cabut, berarti otomatis ada dua opsi nih. Ya. Antara memang cari gitaris sama cari drummer. Mending saya ke depan aja ya. Nah itu sebenarnya bingung pas waktu itu, wah anak-anak nyari drummer susah juga Ya. gitu, nyari gitaris bingung juga gitu. Ya. Ya udah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama anak-anak, terus juga sama pihak lain gitu ya, kebetulan ngobrol sama si studio Tirgas. Oke. Dia punya rekomendasi itu, ya nih drummer, ya udah kalau gitu coba aja dulu. Udah coba, ya otomatis saya juga jadi penyesuaian lagi
ngulik lagi. Ya, yang awalnya juga memang musik Devdan agak progresif ya Heeh. pada awalnya. Nah, Close Head sekarang Eh, Close Head gimana nih maksudnya? oke deh, Kids Way dulu lah. Kalau Close Head kayaknya panjang tuh ceritanya. Oke, kalau Jadi Kids Way, diceritain si Close Head kayaknya bisa iya bisa habis. Nah, kalau Kids Way kan memang prosesnya sekarang lagi recording. recording. Yang udah beres tuh semuanya untuk instrumen, tinggal vokal kan. Nah, beresnya kira-kira Sebenarnya ini sih yang lagi digenjot tuh si Amet. Mr. Amet ya. Si Tuaga Amet. Pat. Tuaga Pat. Oke. Yang sebagai Hardcore homeboy. Iya. You suck gitu kan. Ya itu mas, kemarin sih musik udah beres, si Idan, Feby, saya digeber lah waktu itu. Tirgas. Tirgas. Terima kasih untuk studio Tirgas Iya, pokoknya kita sebagai alumni ya Iya. kayaknya. yang selalu membantu kita. Iya, alumni dari zaman dulu pas Devdan ya. album pertama kan. Devdan awal di situ semua. Ya baik lagi. Sebenarnya lirik juga udah jadi nih kalau si Kids Way. Udah nemuin si part-partnya nanti isinya seperti apa. Tinggal masuk studionya aja sih kalau Tinggal nunggu Mas Amet aja ya, Iya, sebenarnya kabarnya ya. gitu. Nah, Mas Amet tuh jangan lama-lama berarti. Mas Amet. Kayaknya lagi Udah sibuk dapat- dagang sate. Iya bener. Sate asin AA. Ya bener. Triple A. Iya. Anjir, nanti saya bikin inilah sate Gildan. Fruit of the Loom. Fruit of the Loom. Kayaknya. Dah, terus Close Head nih. Nah, Aduh. Close Head tuh yang saya denger nih, rumor-rumornya. Ini udah menjurus nih kayaknya gosip ya. Nah, banyak lah kan. Iya. Ijan, ya drummernya gitu, memutuskan untuk keluar dari Close Head yang Iya. sebelumnya dia ada di Close Head itu. Iya. Dan akhirnya rumornya kemarin saya dengar juga katanya Ijan buat lagi Close Head reunion katanya. Nah, Close Head yang sekarang sama Vicky tinggali ini tuh sekarang gimana? Gitu. Agak berat sih, ya, maksudnya agak bingung juga nyeritainnya nih. Maksudnya karena kondisinya kita juga nggak tahu di awalnya nih, tiba-tiba ada Closet Reunion. Jadi kalau misalnya boleh saya ceritain dulu nih Ya, cerita dong. biar teman-teman juga tahu gitu kan. Jadi awalnya di bulan Februari, awal Februari tuh udah punya single. Close Head. Si Closet tuh udah bikin single. Belum. Dapat rokok. Bikin single udah jadi tuh Februari tuh. Tinggal mixing, mastering, terus tinggal di rilis aja istilahnya. Nah, pada saat itu sebenarnya adalah selintingan-selintingan bahwa ini pengen masuk ke label. Oke. Ke major label. Major label atau apa nih? Label apa? Saya nggak tahu sih nyebutnya major label atau bukan, tapi Ya, yang zaman jelas sekarang ya. yang jelas dia major baru. Tapi memang Label baru. label baru, tapi memang arahnya ke major. Nah, ya anak-anak juga maksudnya kan banyak pertimbangan kan ketika label baru daripada memang label baru yang belum jelas gitu kan. Kita mikirnya udah aja mending kita Sendiri kerjain gitu. sendiri aja gitu kan. Nah, selama ini juga tuh anak-anak udah banyak yang bisa ngerjain sendirinya tuh lancar-lancar aja. Ya. Nah, setelah itu ya biasalah, maksudnya ada sedikit Band lah ya. ya Ada realita itu mah ya. ya ada gitu ya. Ya gitu. Akhirnya saya juga nggak tahu tuh, tiba-tiba awalnya Ijan sempat berapa kali ngehubungin saya. Kapan tuh ketemu, kapan ketemu. Cuman memang waktu itu kebetulan lagi agak sibuk kerjaan, bolak-balik Jakarta juga kan. Akhirnya pokoknya di tengah Februari lah, Februari Ijan sempat ngehubungin si abang manajer Close Head. manajer Head, terus ketemuan. Nah aku saya nggak tahu tuh, tiba-tiba pas di hari itu tuh si abang langsung nelpon ngasih kabar, Ki, Ijan mengundurkan diri. Hah?
Makanya saya kaget kan, maksudnya karena tidak ada obrolan langsung, ya ketemu langsung gitu sama saya, sama anak-anak lain juga. Oh gitu ya, alasannya dijelasin gitu kan. Oh ya udahlah, kita mah sebagai anak-anak nggak bisa memaksa kan. Jadi maksudnya itu kan balik lagi pilihan. Oh ya udah deh, cuman memang yang agak bingung buat kita, agak membingungkan karena memang tiba-tiba ya satu tiba-tiba, terus kedua posisinya di kloset yang waktu itu tuh istilahnya nih, istilahnya yang kloset pendahulunya Ijan kan, dia yang asli ya. Walaupun ya sebenarnya kalau misalnya kondisinya saya udah masuk, Barata udah masuk, ya mereka juga kloset, saya juga kloset, masih punya hak lah ya, bener nggak? Gitu. Cuman mungkin kalau ini lagi karena dia lebih lama. Ya. Nah dari situ memang agak bingung nih, aduh gimana ya? Tapi ya dengan support dari teman-teman yang lain di luar gitu, ya udah jalanin aja nggak apa-apa, ya udah akhirnya kita jalanin aja dulu. Sampai sekarang bikin single, kemarin single keluarin, terus setelah itu oh ya satu bulan kemudian lah, kayaknya enggak, awal Februari Maret tiba-tiba saya lihat di sosial media. Ya itu kan rame tuh, jadi ya maksudnya jadi omongan anak-anak juga ya, gitu. Di sosial media tiba muncul ada main di mana lah, kok ada kelas reunion? Oh gitu. Ya itu tuh sih, maksudnya awalnya juga kan Ijan sempat bilang karena dia sibuk dengan kerjaan dia, terus dia nggak bisa ngeband lagi lah. Ya. Gitu ya, saya juga nggak bisa memaksakan balik lagi karena dia punya pilihan. Cuman ya ketika tiba muncul, kloset reunion, oh ya udah, ya kita juga nggak bisa apa-apa gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya mungkin mereka kangen, pengen reuni ya. Nah berarti kan kloset reunion nih ada nih. Sekarang gimana nih, berarti apakah namanya yang tetap atau tiba-tiba memang gimana gitu, atau memang mau rubah nama? Karena kalau saya lihat konsep musiknya, kalau saya dengar sih sebenarnya, maksudnya konsep musiknya beda dengan kloset awal. Nah memang warnanya memang jadi warna yang berbeda. Nah namanya itu jadi gimana nih? Minum dulu aja. Pertanyaannya lumayan. Boleh saya telepon dulu? Barat. Bar sini, Bar. Aduh. Nah itu tuh namanya, maksudnya ya kita dari teman-teman juga gitu kan, maksudnya sempat nanya kenapa nggak ganti nama aja, maksudnya kalau kita dilihat dari lingkungan luarnya ya. Kayaknya kalau ganti nama juga lebih oke kok, maksudnya dengan karakter yang baru, dengan warna yang baru, kayaknya bisa lebih oke kok gitu. Kepikiran kalau anak-anak sih kemarin ngobrol pada gitu. Nah, pengen nanya tuh ke yang langsung bersangkutan tuh gimana? Sebenarnya sih kalau untuk masalah nama, saya sama anak-anak lain belum sempat ngobrol lebih lanjut sih. Cuman kalau saya pribadi nih ya, sih sebenarnya ada kepikiran ke arah sana buat ganti nama, karena satu lagi balik, maksudnya apa ya, kayak ngerasa saya tadinya masuk ke dalam satu rumah nih, pemiliknya ada, udah masuk ke rumahnya terus tiba-tiba pemiliknya pergi gitu. Saya bingung nih di rumah baru ini gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi walaupun sebenarnya masih punya hak gitu ya di, cuman kayak ngerasa nggak enak aja lah di situnya. Cuman ya itu mungkin nanti diobrolkan lebih lanjut sama anak-anak untuk masalah namanya ya. Maksudnya memang untuk masalah band yang baru ini bakal kayak gimana gitu kan, dengan konsep yang baru, dengan warna yang baru. Kalau jalan sih pasti tetap jalan, cuman mungkin nanti masalah namanya itu bakal tetap closehead atau mungkin jadi berubah nanti di announce di sosmed pokoknya nanti tunggu aja. Karena zamannya zaman sosmed. Sekarang zamannya ini ya. Iya benar ke digital semua. Terus ini Ki, sejak dari kapan nih bermusik? Sejak dari kapan kan, maksudnya yang saya lihat tuh beneran, ini maksudnya bukan saya karena ini temen gitu, bukan
bukan jadi Vicky tuh ini enggak. Memang Vicky itu multi talent. Dia bisa main drum, dia bisa Talent. main bass, dia bisa main gitar. Tapi benar, dia bisa vokal juga. Nah, makanya saya pengen tahu nih, dari kapan sih bermusik? Kalau awal bermusik sih sebenarnya SD. Jadi awal ceritanya dulu SD itu ya mungkin juga teman-teman yang lain kalau ngomongin musiknya mah dari zaman sekolah SD pasti udah mulai kan, entah itu karawitan atau apa Ya. kesenian. Cuman untuk mungkin ke bandnya kalau mulai ngeband tuh dari SMP. Cuman kalau mulai mengenal musiknya dari SD kelas 6 lah, mulai belajar gitar. Diajarin sama kakak waktu itu. Oke. Emang kakak bermusik juga atau enggak? Dia sempat sih band-bandan gitulah, cuman ya mungkin dia nggak fokus. Enggak. Terus emang mungkin passionnya enggak? Ya Mungkin mungkin passionnya itu enggak di musik juga gitu ya. Jadi yang lucunya justru memang referensi musik saya teh banyak dikasihnya dari dia dulu. Oke. Mungkin zaman anak SMP dulu dengerinnya apa gitu ya. Saya teh justru malah dikasihnya kaset zaman itu sama kakak, Exploited, Oke, Strive, Wow, kayak gitu, hardcore Remos. punk berarti ya? Iya. Zaman itu tuh makanya dari situ maksudnya dari situ mulai ngenal lah ya musik underground gitu. Pertama, alat musik yang pertama bisa dimainin apa sih? Gitar. Pasti ya rata-rata ya. Dengan lagu Nirvana enggak nih? Enggak dulu dulu waktu Biasanya kan kalau ya tahun 90 lah. Ya. Tahun 90 biasanya anak-anak muda tuh main gitar tuh Nirvana lah. ya Gitu, udah umum. Nirvana. Dulu apa ya diajarin ya zaman itu pertama kali main gitar nguliknya Dewa Tapi kalau nggak salah. Tapi nggak les kan? Nggak. Nggak ada memang otodidak berarti kan? Otodidak. Keren sih. Maksudnya otodidak. Terus bisa main drum tuh? Nah itu yang memang saya juga nggak ngerti sih, belajarnya main gitar. Ya, maksudnya teman-teman kakak juga waktu itu sering main ke rumah, diajarin kan, main gitar gini lagu Tongkrongan apa. lah ya. Kebetulan emang suka nongkrongnya di rumah waktu itu. Nah yang tiba-tiba main drum tuh sebenarnya lucunya waktu itu kan tahun 90 tuh zaman-zamannya ada festival kayak gitu kan. Ya. Kakak waktu itu mau ikut festival. Nah, udah gitu Nggak ada drummer nih gitu. enggak ada drummernya, dia latihan terus saya ikut ke studio di sela-sela waktu mereka lagi latihan terus istirahat, saya main drum iseng, enak juga main drum gitu. Awalnya gitu. Nah dari situ pas pulang ke rumah saya masih inget tuh suka pukul-pukul bantal, dimarahin sama orang tua di rumah, ngabisin bantal gitulah awalnya. Terus abis itu ngajak sama tetangga lah, teman-teman di rumah juga, ngeband yuk. Nah dari situ mulai main drum gitu. Kalau referensi musik sekarang kan kalau dulu kan memang lebih ke hardcore punk kan, maksudnya yang bisa dikatakan Vicky juga punya project yang bukan lagu keras juga kan. Maksudnya ada yang band-bandnya pop juga. Iya. Bahkan yang saya dengar dulu pernah ada bikin project solo juga, apa Nerf ya. ya, Nerf juga. Nah referensi musik sekarang tuh kan pasti banyak banget. Nah itu bisa ngebentuk Vicky itu apa tuh gitu yang besarnya itu gitu untuk referensi musiknya. Kalau untuk kesini sih ya, maksudnya saya tuh malah jadi tiba-tiba lebih ke popang. Iya. Nggak tahu kenapa, maksudnya mungkin emang dari zaman kan dulu sempat bikin band yang Nomor Heroes itu kan. Ya. Nah dari Nomor Heroes itu Nomor Heroes band keren. Tapi saya nggak jalan. itu band jadwal. Tapi lagunya oke Ki. Yang pelan apa judulnya Ki? Jangan lu pasti membaik. Asik. Itu mantap loh. Klipnya yang lari itu. Oh bukan, kalau yang lari itu apa ya? Anthem. Oh iya. Modelnya Yang lukis. Iya, Anthem. Bukan kali. Bukan, apa ya? Jalanmu pasti membaik. Bukan. Anjir, saya juga lupa. Nadanya gini.
Aku inget nih. Apa Aku ya, fans, lupa aku ya fans. judulnya apa ya, lupa ya. Ya pokoknya itu modelnya si Not sama si Camet ya, iya. yang lukis itu. Ya ya ya. Masih Aceng ya. Aceng gimana kabarnya ya? Aceng dia balik lagi ke Jakarta. Jadi Setelah lama di depan komputer, ya dia kan kerjaan. komputer sekarang jadi sempat buka warung Indomie gitu di sana. Oh, mantap. Aceng mantap ya. Mantap. Dulu kita sering nongkrong banget di sana. Iya benar di Ligar Crew ya. Ligar Kru ya. Sampai ada sebutan si sampah ya. Anak-anak sana sebutin si Kadang-kadang sampah. sampah. Oke, referensinya berarti Popang. Iya. Popangnya lebih kemana nih? Kalau- Banyak kan sebenarnya tuh Iya Popang tuh. banyak. Kalau saya mah sih sebenarnya kalau Popang paling suka mah New Found Glory. Ya, oke. Paling suka Ivan Glory, ada Neck Deep juga. Iya, Kemarin cuman saya kalau baru makin dengar. kesini kan makin banyak banget Iya. tuh modern Popang. Jadi Neck Deep lah, Kena Kepak lah. Nah, gitu-gitu kan ternyata oke juga kan ya, musiknya kan. karena udah ada asupan-asupan apa Yang namanya, lain-lain juga ya. modern-modernnya kan. Ya. Jadi Ya, ada ambience-nya. ya, Terus tiba-tiba ada apa synth-nya Iya, gitu. Jadi memang lebih luas ya musik ya, zaman sekarang. mm. Terus kerja Ki. Masih kerja tapi kan di era pandemi ini. Masih puji Tuhannya masih kerja ya, kerja juga masih sama teman-teman sih. Nah, ya. Lebih ke bidang apa? Seputaran desain masih tetap di desain. Desain web mungkin. Ya, jadi kebetulan kan kerja di dua perusahaan kan. Yang satu memang dia lebih ke produk kesehatan. Kalau itu sih lebih ke ya desain biasalah, promo. Cuman kalau yang satu lagi desain website, ya itu lebih ke website kayak gitu. Tapi di era pandemi ini kan banyak ya teman-teman kita yang ya apalagi kayak kita lah gitu. Ya, Misalnya ya, kita ya. teman-teman kita juga yang musisi bener-bener nggak manggung gitu. Ya, Nah itu sangat disayangkan gitu ya. iya sih. Maksudnya memang kalau beberapa band yang pernah saya ngobrol juga kayak misalnya bikin konser virtual. Ada yang beberapa kan yang kayaknya nggak cocok karena kita harus menyampaikan energi itu ke langsung penonton. Ya, Misalnya. Cuman memang ya gimana lagi gitu kan. ya. Karena memang ya masanya lagi gini juga kan Iya benar gara-gara ya, maksudnya kita juga nggak corona. bisa. Iya, masalahnya musuhnya nggak kelihatan. Ya itu. Ini nyamuknya masih kelihatan tuh. Oh, Ini bukan nyamuk deng, apa ya namanya? Karena kita di hutan Ki, ya. hutan tapi- yang sejuk. Iya. Tapi ada ring basket di belakang, ada pohon-pohon, oke lah. Pokoknya di sini tempat Dia mantep. mau main basket di hutan sini Sini. aja. Oke banget di sini Ki. Solo project nggak jalan? Solo project kemarin sempat sih mau jalanin lagi Sinet. Nah, Jadi awal mulanya yang ke-triggernya tuh gara-gara saya ketemu sama teman-teman, adalah teman-teman di Jakarta gitu ya, baik. teman-teman baru lah. tapi tuang Ki. Iya. Kalau habis. Terus? Maksudnya respon dari Mereka? Dari mereka, ini bagus nih, kenapa nggak dilanjutin Ya. aja? Karena mereka juga pas lihat tuh, ini tahun berapa nih, sudah tahun 2015-an gitu. Ini sayang banget kenapa nggak dilanjutin aja gitu kan. Setelah ngobrol sama mereka juga ada rencana nih kayaknya mau bikin kompilasi, coba dong bikin materi baru. Ya akhirnya kepikiran dari sana itu sih, cuman nggak tahu deh, bingung tuh. Cuman kan kalau Nerf memang sendiri banget kan. Sendiri banget Nah proses recordingnya gimana Ki berarti kalau sendiri? proses recordingnya. Apakah memang home recording? Apakah memang datang ke studio dan kayaknya lebih keren datang ke studio deh Ki. Ya, kalau yang awal mah dulu kan sempat ngeluarin EP kan? iya EP itu, datang ke studio tuh tirgas lagi. Tirgas. Biasa tirgas oke Iya. ya. Yang sekarang rambutnya gondrong. Iya kan? Nggak botak lagi. Iya, Bandnya apa? Karman. Karmahan. Karmahan. Iya. Apa nyebutnya apa ya? Karmahan atau Karman? Apa? Karman kayaknya. Karman. Ya, itulah. Terus Itu dulu sempet niat tuh datang ke studio bawa alat-alat gitu kan. Sendiri banget berarti? Sendiri, recording sama siapa? Sendiri. Wah, diketawain. oke. Tapi ya gimana, maksudnya punya ide nggak dituangin. Terus waktu itu memang cari
cari teman-teman yang maksudnya bisa ngikut yang bisa searah lah ya gitu. yang searahnya memang belum nemu saat itu, ya akhirnya ya udahlah gas sendiri aja dulu itu. Kalau sekarang sih kebetulan teknologi udah mulai Ya. ini kan ya, maksudnya recording bisa di rumah gitu ya. Sekarang paling rekod di rumah aja lah, Iya. colok langsung. Kayak kemarin juga yang si Julfi ya. Ya kemarin sempat, Nah, itu Julfi tuh ikutan apa sih? kemarin awalnya dia nggak bilang tuh, mau bilang dikira Dia kan suka agak iya agak apa? Agak misterius. Misterius tapi agengnya fitness tapi kan. Keren dia. Gitaris aku juga dia. iya. Aman sih. Cuman Tapi- tukang fitness dia. Tapi Asmin gimana sekarang, maksudnya udah maksudnya bikin materi baru lagi? Asmin tuh lagi bikin materi. Cuman memang sama lah, kepentok juga dari segi waktu. Karena memang kalau Asia Minor sih bukan band yang oke, kita punya target gini-gini, enggak sih sebenarnya. Maksudnya memang band yang nyantai sih gitu ya, kayak anak-anak lah Ya, gitu. anak-anak maksudnya si Devdan juga kan gitu kan. santai. Enggak yang target kita harus enggak. Ya. Cuman memang kita lagi ngumpulin materi untuk bikin EP. Ya. Walaupun memang belum kekumpul ya. Ya. Karena Edun ya gitu. Ya. Maksudnya Ya, bikin maksudnya- lagu teh enggak Edan lah gitu. Ya maksudnya kalau anak-anak mah kan lebih ke apa namanya? Yang penting maksudnya kan punya ide tidak dikeluarkan teh asal Ya. lebar gitu kan. Ya maksudnya ya udah kita jalanin aja, terlepas dari mungkin targetnya nanti mau apa kan. ya. Bonus lah Iya kalau bonus lah, kayak waktu kemarin kita pergi bareng ke Jepang. Ya, tur ya, maksudnya, asik gitu ya. itu kan maksudnya ya bonus aja itu, mau tidak ada rencana sebelumnya. Wah kita harus ke Harus Jepang, gini, wah kita ya, harus betul. kemana, enggak kan? Gitu. bahkan memang ya konsep kalau Asia Minor mungkin Devdan juga memang kita ngebandnya fun gitu, nggak yang kita tuh nggak yang ngeband kita harus gini nggak sih gitu. Ya. Memang kita ngebandnya fun aja Iya gitu. santai aja. Dibuat asik aja gitu. Ya maksudnya di samping itu juga mungkin kalau nggak ngeband gitu, kayaknya bingung gitu mau Iya. ngapain lagi gitu kegiatannya. Ya karena kalau saya pekerja juga gitu kan, ketika balik gawe aing Makanya udah beres. Kalau mungkin yang lain kan ada liburannya dipakai apa, mancing istilahnya kalau bapak-bapak kan. Iya. Atau sekarang lagi ramenya apa miara burung. ada yang teman maksudnya kan kita juga ada. hobinya kan beda-beda kan ya, Nah, cuman kalau kita ke band ya nah gitu lah. Di samping maksudnya menuangkan hobi kita, terus juga kan ketemu teman-teman Iya. ya, itu sih yang tetap ngejalin silaturahminya Nah. enak gitu ya. Kalau kita biasanya di band memang gitu ya, ketemu itu untuk ketawa ke TV. Nah. Masalah bikin lagu sih alami. iya. Lemi Ya. Lemi. Kayaknya lebih pada nggak ngerti gitu. Oh ya, Lemi itu mungkin nanti ada ininya nih, artinya di sini. Ada translate juga ya. Itu cuma kita aja. Iya benar. Tapi mungkin nanti bisa disebarluaskan Lemi itu apa artinya. Ada banyak ya bahasa Banyak gitu ya. banget tuh. Bahasa tongkrongan. Iya benar. Kayaknya harus dibikin kamusnya. Nah, si Devdan ada rencana lagi tur nggak nih nanti? Kalau misalnya memang ya negaranya juga memang udah ngebolehin gitu. Apakah ada rencana dengan situasi yang aman ya gitu? Pengen sih. Sama sih saya juga. Ya. Saya juga dengar-dengar katanya Asmin mau pergi lagi nih. Ya doakan lah. Tapi nggak tahu ya. Maksudnya memang ngelihat sekarang kan negara juga kayak Jepang, kemarin ngobrol sama anak-anak yang di sana ternyata masih lockdown juga beberapa. Oh. Terus memang katanya negara-negara juga masih belum bisa nerima orang luar dari luar masuk Ya, ke dalam ya. katanya gitu. Memang ngeri juga sih ya maksudnya. Ada sih rencana dan ada keinginan untuk balik lagi ke sana. Ke Jepang ya. Iya sama. Ya Karena maksudnya kangen gitu ke sana tuh. Nggak tahu terus kenapa. memang selama kita tur ya Nah. maksudnya kita gitu yang pernah merasakan tur, kayaknya negara itu emang enak ya gitu ya. Ya mungkin negara-negara lain juga oke banget gitu. Iya. Tapi kayaknya karena kita baru ke sana. nah, Baru ke sana mungkin ya, kalau ada rezekinya ke yang lain mungkin ya amin. bisa Tapi digas memang ya. kulturnya emang enak banget ya di Terus sana ya. terus mungkin kalau kita ngobrolin masalah equipmentnya tuh udah proper banget. Iya. Kayak kita manggung di kafe kecil tuh memang yang
edan gitu alatnya Ya, gitu, dan ya, kita ya. nggak bawa alat apapun udah Iya, oke benar banget benar, gitu kan. benar. Dan bahkan waktu saya dulu tur sama Devdan, Asia Minor sama Devdan itu kita share alat ya Ki. Iya. Karena waktu itu juga maksudnya dipikir daripada bawa alat Banyak-banyak masing-masing gitu. ya udah kita mending Terus ini settingan aja, juga share. ternyata mirip gitu Iya, kan. Nah, udah gas lah gitu. Malah sebelum pergi, drummer saya dulu ada yang antik gitu. Ada namanya Gani. Wah, the Oh best. itu hampir-hampiran di drummer Yeah. drummerin sama saya. Jadi dulunya sebelum berangkat itu Gani nggak bisa berangkat Ki. Wah, kita kan pusing ya. Alasannya apa tuh? Seminggu sebelum berangkat Ki. Ya katanya, "Pak," kan dia ngomongnya agak sakit. "Pak," gitu kan. Asik. "Pak, kayaknya saya nggak bisa berangkat nih." Udahlah akhirnya, udahlah, ya udah. Oh ya udah deh. Akhirnya saya telepon kan, "Ki, bantuin ya, kebayang juga kalau misalnya jadi." Saya tuh Kan berarti 3 band kan. 3 band. Kidsway tiba-tiba pindah depan. Devdan masih drum kan, karena Yoga dulu masih ikut ya. Masih ikut. Terus Asia Minor kebayang, makanya gila tuh kalau misalnya jadi. Ternyata Gani ngabarin 2 hari sebelum Ki. Gani menghilang. Tapi kan dengar-dengar nih katanya Gani juga keluar. Gani Itu keluar atau gimana? ya. Nah, sebenarnya kalau Gani agak gaib kan orangnya. Jadi kalau Gani itu tiba-tiba setelah kita tur Heeh. ngilang, benar-benar ngilang. Jadi gaib kan. Jadi benar-benar ngilang. Terus memang data video si Asia Minor tuh memang ada di Gani sebetulnya. Jadi memang dia ketika berangkat ke sana ngerangkap sekaligus video dan foto Ya, sebenarnya. ya. Cuman memang Gani pulang terus tiba-tiba ngilang, dan sebenarnya tidak ada kata-kata keluar. Oh. Bahkan di video klip yang terakhir Gani itu memang udah ikut kan sebenarnya di Asia Minor yang Erase. Ya, 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 ya. itu Gani udah mulai ikut. Cuman memang entah kenapa Gani tiba-tiba keluar, mungkin karena nggak cocok atau gimana saya nggak tahu. Akhirnya memang keluar, dan sekarang Asia Minor alhamdulillah juga udah dapet drummer lagi, Emir. Ya, Emir saya- yang ngebantu close head sekarang Ya. juga gitu di Vicky. Ya. Ya alhamdulillahnya gitu sih. Bayang juga kalau ya bingung lah cari drummer kan, maksudnya memang nggak segampang itu. Ya kerasa maksudnya si Devdan juga kan sekarang nyari drummer susah juga Iya. ternyata. Tapi Maksudnya- kalau misalnya nggak lagi dicari gitu ya, Ada. wah ini ada nih si ini keren nih ini. Tapi pas giliran cari drummer bingung, Eh, kayak tiba-tiba ngilang gitu kok. susah. Terus rata-rata punya band. Ya. Dan yang kita kan, maksudnya kalau band kayak kita Hmm. kan nggak mau ganggu yang band sebelumnya. Maksudnya Ya. memang yang ya band kita mah santai aja lah, Ya, fun ya. aja gitu. Ketika kamu mau ngeband di sini, ayo gitu. Ya. Santai aja Nah, kayak gitu kan. Iya sih maksudnya kalau dilihat dari lingkungan anak-anak nih, kebanyakan rangkap-rangkap ya bandnya Ya. ya. Maksudnya dia udah punya band sebelumnya. Ya, kayak Vicky tuh sekarang band yang aktifnya berarti tadi 3 tuh. Ya, Ada aktif Kidsway. Oh enggak, kayak harusnya 4 dong. 4 sama. Sunday Summer Day dulu. Oh iya. Iya, dilupain. Iya Sunday Summer Day. Cuman Ah. maksudnya Sunday Summer Day itu santai, tapi Ya. santainya terlalu santai kalau itu tuh. Nah, cuman memang ada yang sedih banget ya. Iya. Ya, ketika Sunday Summer Day, ya, saya juga dulu pernah ikut bergabung Ya. gitu di situ, dan saya juga benar-benar merasa kehilangan karena almarhum Diki Iya. ternyata meninggal karena sakit meningitis ya. Meningitis itu kaget. Ya, Waktunya- kita semua kaget ya. Yang dari kelihatan nggak kenapa-napa, dia kerja kan di kantor Kerja. temen juga ya, Ah. di salah satu clothing di Bandung juga. Ternyata nggak disangka-sangka ya Ki. Iya, benar. Dari kelihatan biasa-biasa, maksudnya fisiknya standar gitu, maksudnya nggak yang kelihatan sakit dan lain-lain, Iya. tiba-tiba Ya malahan pas waktu itu dia lagi rajin-rajinnya olahraga tuh, ya sepedahan. Terus Soalnya- pas waktu dengar kabar sakit nih, panas katanya. ya pertama gitu ya, saya dengar dari Ferin kan. Iya. Panas. Nah, pas gitu seminggu kemudian masuk rumah sakit. Pikiran saya, wah ini pasti kalau nggak demam berdarah, Ya, tipes lah maksudnya kan. terlalu capek gitu ya. Akhirnya saya jenguk waktu itu kan ke rumah sakit, bawain makanan dan bla bla bla. Pikiran saya ada masih bisa makan gitu kan, bawain makanan. Terus masih respon kan Ki waktu ketika kamu datang? Itu Soalnya- itu yang bikin kaget. Oh, Ya, enggak, jadi sama sekali. jadi pas makanya bawa makanan kan pikiran masih bisa makan karena Sorry, sebelumnya memang kita maksudnya nggak ngomongin yang iya. normal gitu. Cuman Ya, memang maksudnya ini mah kita mengenang gitulah, maksudnya dengan almarhum Diki itu yang wah dan keren pisan Ki, iya gitu. maksudnya itu juga salah satu orang, salah satu
banyak banget sih yang maksudnya ngebawa saya ke scene Hmm. musik di Bandung juga salah satunya terus awalnya memang dari dia. kalau saya pribadi sih yang dibantu banget sama Diki ketika dulu saya homeless, ingat kan dulu maksudnya ketika kita sering di kosan Ya. gitu yang oke, maaf ya ada Hai. karena di hutan nggak, terus memang Diki itu yang benar-benar sangat membantu sekali Ya. gitu, entah itu dari segi makan Ya, apapun gitu. ya. Dulu memang Ya. dia orangnya yang dan lah gitu. Wallace ya, maksudnya santai pisan gak neko-neko Nah, gitu. terus memang niatnya ngebantu gitu dia tuh gitu, nggak yang harus gimana gitu kalau ngeliat Ya. Diki gitu, dia nggak minta timbal balik juga Ya. gitu. Maksudnya masih ada orang yang sebaik itu gitu, keren Ya. sih gitu. Ya, itu salah satu orang yang ngebawa saya ke scene musik di Bandung juga salah satunya almarhum sih. Maksudnya kita bisa kenal juga Ya, kan dari dari Diki awalnya juga. dari situ. Kalau kita kenal sebenarnya Ki, kita jaga toko dulu Ki. Iya benar. Kita jaga toko dulu. Bosnya kita kenal baik kan. Bosnya Om Badik. Om Badik, bandnya apa tuh Om Badik? Ada Sapo, Ada Savo, ada Balkoni sempat Balkoni, terus banyak lah Om Badik juga ya. DKTB kita sempat Iya, bareng BKTB, juga. gitu, jarang. Terus ada lagi Badik sekarang apa? Confliction Ki. Confliction. Nah, dulu kita kerja bareng ya. Iya. Sempat asing dari situ kan. Ya itu dari situnya mulai kenal Ya, Angga, Aji, Zidan, semua. dan lain-lain. Dari situ mulailah tuh maksudnya. Terus pertama banget saya dulu dibawa ke scene pop yang benar-benar pop gitu ya. Dulu kan memang biasanya buta lah gitu. Tahunya memang underground gitu. ya zaman dulu. ya Dulu ingat waktu 100 Yesterday. 1900 Yesterday live di, kalau nggak salah di mana itu pertama, daerah mana ya, lupa ya, yang Kalau kita nggak salah balik daerah-daerah dari Hardor, daerah-daerah Ciamplas kalau nggak salah. Oh bukan Dago. bukan Sukajadi kalau nggak salah ya, atau Sarijadi gitu. Iyalah pokoknya Iya itu. daerah situ. Nah di situ saya pertama kenal Domon. Domon. Ya. Imang, Hmm, Diki. Dari situ juga mulai itu kan Aji ya. bantu Sandi Samardai dan akhirnya diganti sama saya. Karena ya mungkin lain suatu hal, ada lain suatu hal gitu. Pokoknya Aji tiba-tiba enggak dan diganti sama saya Ya. gitu. Akhirnya jalan, ya berjalan lah gitu ya. Panjang pisan sih sebenarnya itu Panjang juga maksudnya gitu. perjalanan awal dulu kenal juga maksudnya sampai sekarang tiba-tiba oh iya kalau dirunut Panjang gitu ternyata maksudnya. dari situ. Dari tahun 2005 lah. 2005 kita 2005 saya kerja di Harder yang udah di Pasteur kalau bawah. pada tahu, itu dulu saya kerja sama Vicky di situ. Vicky dulu sebagai desain juga kan, Desain juga. desain merangkap kasir ya. Saya dan Aji kasir, kadang saya sapu Ki, Iya nyapu ngepel. benar. Dan kita sering ngutang ke si Mami, ya kan, yang sampai tapi udah dibayar Ki. Udah. Tiap gajian kita lunasin Udah. kan. Kadang masih penasaran tuh pas kalau misalnya lewat si Mami masih ada nggak ya? Kalau nggak salah sekarang ganti ayam kalasan Ki. Oh iya. Nggak tahu si Mami yang jaga, nggak tahu bukan. Aduh. Ya memang sih kalau runut banget memang ya, Ya. alhamdulillah maksudnya kita tetap menjalin pertemanan dengan baik gitu. Ya, Kadang kan memang ada beberapa orang juga yang konflik ya benar. ya, kita juga Ya. dulu ketika saya ngeband dulu sama Devdan pernah konflik juga, Ya. yang saya konflik, tapi ya udahlah gitu. Ya, maksudnya Seiring ya wajar sih ya maksudnya dalam ternyata perbedaan setelah mah. dipikir kan kayak berarti dulu saya terlalu ego atau gimana. Iya. Maksudnya memang seiring berkembangnya waktu akhirnya jadi Iya. sadar sendiri sih sebenarnya. Iya sih. Akhirnya mah ya santai aja lah, udahlah ya. Gitu ternyata setelah dipikir-pikir ya malah lebih asik sekarang gitu, kita jadi temen, kita bisa share. Ya benar. Bahkan memang saya juga niat bikin project nih sama Vicky, tapi entah itu apa dan kapan saya belum tahu. Ya. Saya juga belum kebayang sebenarnya mau kayak gimana proyeknya. Tapi kan bukan musik aja Ki projectnya ya, bener Iya. nggak? Entah Apa? itu projectnya tiba-tiba ya ini kayak collabs YouTube gini nih, Yo, ini kopi lagi nggak apa-apa? boleh Ki, gas Ki, suguhan kopi Ki. Segan kopi. Soalnya sangat cocok nih dengan atmosfernya Au. kalau nggak sambil Au. ngopi. Atmosfer Tapi ya. untung bukan syutingnya tadi pas bukan senja ya. Enggak jangan Ki. Jadi nanti Kalau kayak senja jadi anak kopi senja dong. Ya, euy.
Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya Ki. Iya sih, Maksudnya nggak dengan apa-apa. senja-senja. Nah, itu itu sih. kan Saya tiba-tiba jadi kepikiran iya benar. Maksudnya gini Ki. Kan ramai tuh sempet tuh. Orang-orang ngebahas kopi senja atau musik folk Ya. atau mungkin ballads atau Ya. apapun itu Dan gitu yang semuanya jadi akustik. disamaratakan nih anak senja nih. Kenapa ya? Nggak tahu. Kenapa ya? Aneh Saya kan sempat maksudnya? bingung juga sih maksudnya pas anak senja, kenapa ya? Maksudnya gimana ya? Gitu kan maksudnya. Ya pada zaman dulu maksudnya kalau bisa dikatakan Iwan Fals aja udah ballads gitu Iya, dulu, iya gitu. benar. Walaupun liriknya memang politikal, mungkin Ya. beberapa politik walaupun saya nggak ngedengerin semua Iwan Fals gitu. Ya. Tapi kayaknya kalau sekarang tuh memang anak muda, kan anak muda sih ya. Kita juga muda lah. Kita juga muda, Muda, jangan ya. salah. Kita kelahiran 90. 98. Kayaknya 9. Nah, kenapa disebutnya tuh musik senja gitu ketika ada orang bermain gitar akustik atau musiknya mellow atau sedih lah galau gitu nadanya, kenapa disebutnya musik senja? Sempat jadi pertanyaan juga Ya. gitu. Apa mungkin karena memang Dia bikin lagunya cocok dimainkan saat senja gitu, nggak tahu juga. Enggak juga ya. Nggak Padahal juga maksudnya dengerin pagi juga masih Oke. enak-enak aja. Atau mungkin salah satu dari mereka atau pionir dari musik-musik seperti itu bikin video klip yang tiba-tiba di hutan latarnya gitu ya, senja mungkin Senja, itu terus sih mungkin memang apa hijau gitu, ya. matahari terbenam Ya. gitu kan, kayak gitu sih kayaknya. Tapi kayaknya nggak harus jadi ini. Iya nggak harus disebut kamu anak senja ya, Iya. enggak ya Ki? Bisa sih. Kayaknya hardcore juga kalau misalnya dengan Tiba-tiba nih. atmosfer atau dengan latarnya pas senja bisa juga Kidsway kan. misalnya Nggak di jadi sini nih. masalah kan. Kidsway tiba-tiba nih ada lapang basket nih, Ya. tiba-tiba klip di sini nih misalnya, terus senja, nggak mungkin hardcore Nggak senja mungkin. kan? Iya, nggak juga ya. Tapi Iya. bisa jadi ada aja sih yang melesetin tiba-tiba hardcore senja. Tiba-tiba Mas Amet nyanyi kan, Iya benar. jadi akustik kan, di Mas Amet Tua juga keren. gapat, tua gapat. Nah tiba-tiba gitu, gitu kan, jadi bernada gitu ya, tapi Mas Amet keren Mas Amet. Maksudnya Ya. saya suka dengan karakter Amet yang kuat gitu, memang dia kalau dari segi vokal Ya, memang gila lah gitu. ya maksudnya dia juga salah satu apa namanya disebutnya ya? Maksudnya Ya, orang bisa yang dikatakan, orang lama ya, juga. orang lah. lama di bidang musik ini gitu kan. Terus Amet juga udah melanglang buana lah gitu, dia udah sama band apa sampai akhirnya di Kidsway dan Full of Fate ya kalau nggak salah. Vicky juga Full of Fate kan? Iya, Full of Fate. Cuman Full of Fate juga ya gitu santai. Iya, Full of Fate karena memang orang-orangnya juga satu udah orang lama juga, terus Ya. mereka juga pada kerja dan lain-lain ya. Nah, Full of Fate juga kan memang Full of Fate sekarang ngapain? Enggak. Full of Fate enggak. Maksudnya bukan enggak gimana ya? Ya karena Paling cuma kesibukan tadi. aktifnya di grup doang. Nanya-nanya kabar tapi enggak ada yang jadi bikin album enggak ada Belum Bang. ya. Cuman kemarin kalau nggak salah sempet Rilis apa rilis. gitu kan? Di itu yang album Basi, album yang pertama Oke, dulu. di Itu mastering ulang. Ya, remastering. Ya, Cuman waktu itu kan saya itu mah karya yang dahulu. ya karya yang pertama lah Ya, gitu ya. yang pertama. Nah si Full of Fate itu memang berarti memang lagi nggak ngapa-ngapain aja gitu Nggak ngapa-ngapain. Paling merchandise aja jalan. ya. Yang penting jualan, cuan nomor satu. Iya, apalagi zaman sekarang manggung nggak ada nih. Kalau misalnya kita nggak produktif dari yang Di lain gitu kan, selain band gitu ya, ya kita dadas ya, benar harus dadas Ki jujur Ki. asli. Karena biasanya ada duit tambahan tuh dari manggung Iya, lah gitu ya. bener. Entah itu merchandise juga jadi lebih kenceng karena memang menopang itu semua Ya. gitu kan. Benar. Kadang memang ya dengan keadaan ini ya udahlah. Ya. Dan kita juga harus terima juga, gimana lagi, nggak kelihatan musuhnya. Iya. Ya kan? Nah ini Asli. kelihatan tuh Ki, masih kelihatan tuh, Asli. ini tuh. Tapi maksudnya dengan lihat orang-orang sekarang teh udah banyak yang anjir nggak peduli juga kayaknya. Ya Udah beberapa, capek mungkin. kayak saya juga kan kerja di maternal disaster Oh. gitu. Dan memang ada beberapa kemarin buka toko, ya beberapa daerah Hah? memang padahal PSBB ini misalnya, tapi memang beberapa orang cuek sih. Memang banyak sih yang corona Iya. nggak ada kayaknya gitu, banyak sih yang gitu. Ya kalau Banyak kita- juga inilah ya maksudnya pemikiran-pemikiran yang
konspirasi lah, Ya. apalah gitu lah. Atau mungkin Ki memang mereka juga bingung dalam arti ya kalau nggak keluar mereka juga gimana Iya gitu kan. benar. Ya kita juga nggak bisa nyalahin sih Ya, ya. karena memang ya susah lah gitu. Tapi sempat sih maksudnya di awal-awal pandemi 3 bulan saya nggak kemana-mana sih ya, Iya. Mas aslinya. Jadi saya di rumah Kamu we, takut juga berarti? takut awal-awal mah. Kayak Karena- selingga dong. Anjir tapi si Lingga parah banget. Lingga Iya, sampai nih. sekarang. Ketemu tes langsung hand sanitizer. Ketemu Nah, orang lagi Lingga sama, kemarin wah, kan asem. kita bareng kan, arisan kan. Tiba-tiba waktu kita ketemu yang tes langsung wow gitu ya. Berarti memang parno. Iya, iya. Parah gitu kalau selingga. Nggak salah juga sih ya, Nggak tapi salah juga, karena memang mungkin dia juga pengen melindungi keluarganya. ya, cuman pas waktu pandemi pertama nih, bulan-bulan pertama, tapi maksudnya ngerasain ini juga sih, maksudnya parno juga nggak sih? Pasti, karena memang tiba-tiba saya juga kantor WFH kan. Terus memang ya namanya juga kita awal terus nggak tahu apa yang mesti dilakuin kan. Ya. Langkahnya apa aja nih gitu. Jadi pasti parno. Ya benar. Karena 3 bulan saya di rumah putih anjir, di rumah wae. Di Jakarta apa di Bandung? Kebetulan di Bandung pas waktu itu. Oke. Kalau misalnya pas di Jakarta kayaknya udah aja ke kunci di sana nggak bisa Iya, balik. karena Jakarta kan paling Iya. katanya ya, Hmm. maksudnya memang ya semoga aja semua cepat berlalu Iya, juga benar. gitu. Udah capek juga, maksudnya kita juga udah kangennya, maksudnya pengen Kita juga kangen manggung, terus kangen ketemu sama teman-teman yang di lain. venue gitu kan. Karena ketika kita datang ke venue tuh ya memang wah gitu ya. Kita bakal ngerasain atmosfer yang benar-benar anjir, Ya, baru dak teh gitu. iya bener beda Ya gitu teman-teman teh gitu yang anjing keren gitu. ya. Iya. Dan memang musik di Bandung tuh komunitasnya sangat-sangat kuat Ya. gitu. Entah musik apapun gitu Ya. kalau dilihat memang keren lah gitu. Ya benar. Di daerah manapun juga sebenarnya oke sih gitu. Ya. Mau Jakarta mau mana sebenarnya keren banget semua daerah juga. Setelah kita dulu juga sering tur Jawa Bali ya. Ya. Dulu ingat nggak waktu kita pertama tur Solo Jogja Solo Jogja. Devdan. Oh iya. yang ngomongnya disebut Davden. Itu salah berapa kali aja. Iya, Udah, Devdan pertama sekarang deep down. Iya deep down. Deep down. Masalah Devdan. Oke. Davden. Davden. Hah? Terus naik. Antik. Terus gitu. Antik memang. Terus kita manggungnya di tempat gede Bose. Iya. Iya. What's up bose? Aja saya inget tuh pakai periwit. Yang di daerah Jogja dan Solo Oh ya. itu tuh tur kita Sama tur Disconnected. Devdan pertama kali ya. Sama Disconnected. Belum pernah manggung. Belum. Devdan teh baru bikin IP. Udah bikin IP belum? Belum. Itu baru cuma latihan dan kita bikin lagu. Ya. Kira kita berangkat. Belum pernah manggung di Bandung, tiba-tiba tur. Oke, Jawa Sama Bali Disconnected tur. kan. Anjir kerennya tapi ya. Just tapi itu pengalaman juga. Pengalaman banget itu. Maksudnya memang ya itulah pengalaman yang mahal ya. Kalau misalnya referensi kan tadi udah nih. Udah. Referensi musisi luar siapa sih? Siapa ya? Maksudnya kan pasti Vicky tuh punya cier orang bagi pisang siapa sih ya? Pasti ada kan? Dulu masih suka sama si gitarisnya Stripe dulu banget. Oke. Sampai dulu sempat zaman pertama kali punya akun sosmed, anjir zaman apa sih? Twitter gitu kan. MySpace. Ya, Twitter, MySpace. Dulu namanya pakai nama belakang sih. Kan sempat ya teman-teman yang lain juga mungkin nama belakangnya pakai nama idola Ya, mereka gitu. tiba-tiba ada Moreno misalnya. Misalkan Saya Angga fans. Moreno, nah saya sempat tuh Vic Turnham. Turnham tuh si gitarisnya si Stripe waktu itu. Oke. Tapi kalau untuk sekarang mah, kalau untuk dari si popangnya tetap itu Pang Glory, Iya, iya. si Chad Chadnya. Gilbertnya itu. Memang otaknya dia. Ya. Terus Chad Gilbert juga pernah project kalau nggak salah sama si Saihulud kan. Ya, itu sih yang maksudnya bikin kerennya karena dia teh Tidak mau kotak-kotakan. Dia popang tapi dia ngebaur juga dengan Ya dengan band-band yang lain band-band gitu. hardcore, Terus emang ya. tidak mau kotak-kotakan juga. Ya. Maksudnya ya bareng aja gitu Ya. kan. Ya sih. Si Chad emang oke banget tuh. keren. Terus kalau musisi lokal siapa sih? Musisi lokal banyak nih.
apa sebut aja 5 deh, 5 Oh musisi anjir, lokal. kebanyakan. Maksudnya bukan lebih ke bingungnya sih. Oke. Siapa coba? Musisi lokal yang benar-benar menginspirasi gitu. Ya maksudnya sebenarnya nggak seharus dari musiknya aja gitu. Entah itu dari fashionnya, entah itu dari soundnya, entah itu dari apa gitu. Mas Angga nih salah satunya sebenarnya asli keren dia mah kalau bikin musik terus penggarapan sound gitu terus manggung dimanapun dengan sound yang berbeda tapi soundnya bisa kayak gitu aja. Menurut kamu keren nggak? Ini idola aku mah aslinya. Sama. Saya juga mengidolakan Mas Vicky Aji dong. gila. Enggak beneran. Karena kalau ada apa-apa, Fik, bantuannya Fik, bantuannya pasti gitu kan. Nah, kalau musisi lokal sih kalau saya, ya Vicky salah satunya. Saya suka juga sama si Ricky dari Seringai. Itu keren juga sih. Karena memang ya udah mah humble juga orangnya, Ya. terus attitude-nya juga baik banget. Ya. Ya yang saya kenal gitu, terus ada band juga dari Burger Kill, wah dan gitu. Terus saya juga suka sama Andika Surya tuh. Oh ya. Nah, dia memang menurut saya musisi yang sama Ya keren sih dia. kayak Vicky juga lah, maksudnya multi talent dia awalnya drummernya Restrain kan. Dia dari drummer, bass, bisa semua gitu. Apa project yang kemarin saya ngobrol sama Dika collapse juga dia sendiri kan. Ya itu keren sih. Oh satu lagi mungkin kalau zaman dulu saya masih di Kuningan, saya ngefans juga sama Badik sebenarnya. Iya sama. Saya Sama belajar Badik. kita sama Badik. Sama Om Badik. Ya Om Badik. Oh iya kalau misalnya mau diceritainnya dulu zaman di Kuningan. Temen kakak kan sebenarnya. Teman kakak itu sebenarnya dia satu kuliahan. Dia balik tuh dari Bandung ke Kuningan bawa kaset-kaset tuh rilisan Harder. Ingat banget ada Full of Fate, Safor. Safor. Nah waktu itu anjir keren gini Safor. Saya sampai punya apa ya bisa dibilang mimpi gitu atau apa gitu. Anjir nih ngayal lah bukan mimpi ya ngayal. Anjir saya masih di Kuningan nih nanti kalau misalnya ke Bandung nih kuliah atau apa saya pengen ketemu atau enggak ngeband nih sama Badik atau Safor. Sempet ngayal kayak gitu dan Akhirnya tiba-tiba ngeband bareng sama Safor anjir. Jadi Ini kayak mimpi yang kenyataan gitu. Tapi memang berhenti kan. Maksudnya Vicky Ya. out pokoknya dari Safor. Nah itu kenapa tuh? Waktu itu kenapa ya setelah Pokoknya Vicky tuh sudah melanglang buana aja nih di beberapa band Bandung. Asli. Bahkan enggak sih dari sebenarnya metal udah pernah belum sih Ki? metal enggak kayaknya nggak kesampaian kalau itu mah susah. Sama. Kayaknya wah edan Ki mainnya Ki. Tapi kalau menurut saya ya enggak maksudnya kenapa tiba-tiba kayak misalnya tiba-tiba saya Ki ngadamin Safor Ki main di balkoni. Kalau menurut saya masih mungkin karena pada saat itu yang mereka kenal dan kebetulan saat itu saya kenal dengan mereka nggak saya aya kayaknya mah gitu. Tapi memang mimpi yang kenyataan ya. Kalau Safor dulu memang anjing mimpi. Tapi memang album pertama yang bersatu kan? Iya bersatu. Edan sih Safor. Safor balkoni saya sempat ngefans juga sama Febinya. Main drumnya kan? Main drumnya dan gini Kalau balkoni album mana Ki yang paling kamu suka Ki? album pertama Kalau saya Metafora Komposisi Imaginar. itu bagus juga tapi kalau untuk saya pribadi ya ini liur ya. Ya mungkin karena memang album balkoni yang Metafora Komposisi Imaginar itu lebih progresif. Iya lebih progresif karena dengan ada sentuhan Ramdan juga kan di situ. Tapi memang maksudnya memberi sentuhan baru sebenarnya. Ya Tapi keren sih. Memang fase dari album ke albumnya kerasa sih balkoni ya dari Injustice terus apa sih setelah itu terkarbonasi itu udah ada masuk kayak unsur mulai gitu modern. Nah masuk Metafora Komposisi Imaginar tuh mulai progresif banget. Band lokal Ki apa sih yang menurut kamu anjir ini band keren banget ya Ki? Itu sih Pupen dulu sempet dari Pupen keren Pada masa itu ya gila iya ya maksudnya anjing
saat itu dengan menghasilkan sound yang seperti itu kan maksudnya keren banget. Terus setelah itu dengerin rilisan Harder ya, Nah, dulu Suffer, memang- Balkoni. Ya saat itu mah mungkin untuk lokal tertujunya ke sana sih. Ya, Harder lah. Harder. Karena memang Harder tuh salah satu record label gede lah Iya. ya. Maksudnya memang banyak rilisan band Harder yang Ya. oke banget Iya gitu kan. benar. Victory Recordnya Bandung, Bandung kalau lah, menurut ya, saya mah. benar. Dengan logo yang Iya, dan bulat. ya si apa itu ada spike-nya gitu. tapi keren sih. Keren sih hal itu. Dulu zaman kerja di Harder juga kan anjir kerja di Harder, tapi memang Asli. kondisi saat itu di Hardernya memang udah Ya, Lagi- tapi memang salah satu kan kalau zaman dulu kayaknya kerja di clothing kan adalah suatu pencapaian ya. iya. Tapi iya zaman itu mah kerja di clothing tuh Keren. keren. Beneran, Bener. Maksudnya enggak ya umuran kita mah gitu kalau kerja di clothing tuh kelihatan teh. Iya. Pakai baju bebas pada Iya, masa iya. itu ya. Iya benar. Terus kita bisa pakai sepatu kets kapanpun gitu. Ya, dia tidak layaknya orang yang bekerja kantoran lah ya, maksudnya kaku gitu. Iya. Tapi memang pencapaian tuh ketika di clothing tuh zaman dulu yang wah, Iya bener, gila sih gitu. keren sih zaman dulu mah. Cuman sekarang ya memang sudah menjadi ya mungkin jadi akhirnya jadi perusahaan gitu Ya. pada akhirnya gitu ya. Hmm. Si clothing teh. Ya. Oke Ki, terakhir nih, mau ngelakuin apa lagi nih setelah ini? Maksudnya dari segi band kan udah Heeh. apa nih, percintaan gimana nih? Oke, yang terakhir nih, Anjir, Percintaan. kok terakhirnya percintaan sih anjir. biar mellow, nggak malam Ki, malam terang, lampu, itu kan naon Ki? Percintaan aman. Aman, tentram ya? Aman dan sehat tentram. Sehat tentram ini nih. Sehat Nah, tentram ini, dulu. Rokok pikir. Kok Sehat jadi tentram. asli ini promo loh jatuhnya. Dibayar Harusnya enggak? kasih sehat tentremnya ke kita. Iya. Mahal loh harganya. Berapa sih? 35.000 anjir. Iya, ada yang 17 juta. Anjir, ada yang goblok. 17 juta satu bungkus. Nggak tahu deh. Biar pada tahu kan, Ki. Maksudnya rokok Terakhir apa tuh saya nih? lihat di YouTube ya. Si Danila ternyata ngerokok ini juga. Yang interview sama Onat tuh kan. Heeh. Ya, Hah, dia sehat tentram juga. karena rokok herbal, Ki. Herbal. Oke, Ya Ki. padahal mah ngerokok aja lah. Iyalah, mau ngerokok apa juga saya ngerokok aja. Oke, Ki. Kalau gitu, terima kasih ya. Sudah Sama-sama, mampir Mas. di Angga Kusuma vlog ini, Ki. Ya, ini namanya apa sih? Angga Kusuma. Angga Angga Kusuma, Ki. Angga Kusuma, Nih, jangan lupa di subscribe. subscribe, terus jangan Like. lupa komen, like Nah, juga boleh komen, pokoknya. tapi yang baik lah komennya. Iyalah. Jangan yang Biar serem-serem gitu. iya benar, maksudnya biar channel YouTube-nya Angga juga nanti bisa naik, terus nanti yang jelas sih bakal banyak informasi-informasi yang bisa teman-teman dapetin di sini ntar gitu, Mas seputar Terima kasih Mas. seputar musik ya, Ya. yang jelas sih pasti banyak Ya seputar kita musik ya. lebih ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Maksudnya memang tidak ada tujuan mau gimana sebenarnya, Ya, memang ya. pengennya ngobrol aja sih. Ya setidaknya banyak hal yang bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman juga banyak Satu kata tahu. terakhir Ki, go. Jos. Jos.